Nah dari situ tiba-tiba kejadian aneh tuh mas. Kejadian aneh gimana tuh? Angin tuh kenceng, tapi Angin? di badan saya tuh nggak terasa angin tuh, adanya hawa panas. Loh, kok bisa gitu? Ya saya juga nggak ngerti kan kayak gitu. Tiba-tiba terus aja tuh di hidung saya tuh kayak ada bau melati gitu. Bau melati. Hmm. Pas mau pulang tuh. Nah saya ceritain di situ. Ya. Nanti kalau lain kali mau mancing, kalau nggak ada saya tuh, jangan mancing di sana ya di depan. Mm-mm. Soalnya situ mau angker tepatnya, gituin sama saya. Ditanya tuh, angkanya kenapa gitu? Ada apa gitu? Iya semalam saya lihat penunggunya di situ kata saya gitu. Tuh, mah si dari nginep sini nggak kata saya tuh. Malam tuh ya. Paginya, Iya maksudnya iya semalam sih malamnya. dari inget nggak gitu ya sebenarnya. Ya pas jawab mama saya itu ya, enggak aja orang malam ditungguin nggak datang-datang, udah kemalaman dikunci pintunya. Dan terus yang tidur sama saya siapa gitu. Astagfirullah. Nggak ada, udah ada perasaan gak enak tuh ya, udah bulu kuduk merinding tuh pas pelan-pelan jalan. Nah pas di pohon bambu itu mas, ngeliat bentuk putih lagi kayak tiduran di pohon bambu gitu tuh. Nempel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam para sobat lampau dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dwi Fikrom Gwinadi di channel Cerita Bumi Lampau. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan berbagai macam pengalaman horornya. Baiklah, mungkin langsung saja kita undang narasumbernya ya. Mari mas, silakan masuk mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Dengan mas siapa? Mas Argi teh. Mas Ari Gepeng. Mas Ari Gepeng, gimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang ini Mas Ari Gepeng apa? Ya kesibukan seperti biasa mas, servis elektronik. Oh, ada jasa servis elektronik ya Iya Mas Ari siap Gepeng. siap. Baiklah, mungkin kali ini ya Mas Ari Gepeng akan menceritakan cerita-cerita yang Mas Ari Gepeng alami ya. Dari segi mana aja tuh, dari background mana aja tuh kira-kira ceritanya tuh? Cerita horor juga ada mas. Oh, horor ada. Jadi kejadian aneh jadi lingkungan sekitar. Dari lingkungan sekitar mungkin ada lagi gitu dari apa tuh? Dari tempat luar ada di hutan lah, hutan sih kayak semacam empang gitu pemancingan di Oh, Domas. Mas Ari Gepeng suka mancing berarti ya? Wih hobi tuh bukan suka-suka lagi mas. Sekadang beneran penat itu mah ya. Iya Hiburan lah, refreshing. refreshing kerja ngertis capek mungkin. Iya refreshing kontak ngeblend gitu ya. jadi refreshing mancing. Iya. Baik, mungkin bisa langsung ceritakan aja tuh yang awalnya tuh. Awal pas dimancing itu. Iya. Jadi kita kan berangkat mancing tuh bertiga. Saya sama dua teman. Iya. Jadi kita tuh berangkat nggak lihat tanggal, nggak lihat bulan. Berangkat itu hari Jumat malam Sabtu. Berangkat kita jam 4 sore. Jam 4 sore. Pas sampai sana kan nggak ngeliat tanggal, nggak lihat bulan lagi. Ternyata Pas paginya tuh, pas habis mancing paginya tuh lihat tanggal, itu tanggalnya Kliwon kalau bahasa Jawanya. hari Jumat Kliwon Iya berarti. purnama. Walah. Parah Iya. itu. Wayanya semua pada keluar lah istilahnya ya. Iya lagi reunian kali kayaknya. Mungkin. Gimana tuh ceritanya mas? Jadi pas waktu kejadian malamnya itu kita bertiga nih mancing kan, kadang bareng kadang misah-misah nyari ikan milik-milik sendiri gitu. Soalnya kalau bareng-bareng mungkin nggak, chance dapetnya tuh kecil ya. Iya. Mendingan misa-misa sekalian gitu. Jadi untuk itunya makanya miliknya mah tergantung masing-masing kan kalau bisa enak. Jadi pas kita mancing tuh misal-misalkan, Iya. kalau teman saya di belakang sana pintu air belakang tuh yang dua. Kalau satu nekat, kalau satu saya ini nekat ke pintu air satu pas kali. Yang sendiri doang itu? Iya yang kawan di empangnya Haji Deli Domas. Haji Deli Domas.
Jadi awal mulanya saya tuh mancing, baru lemparkan tuh pancingan di pintu air. Nah dari situ tipe-tipe kejadian aneh tuh mas. Kejadian aneh gimana tuh? Angin tuh kenceng, tapi di badan saya tuh nggak terasa angin tuh, adanya hawa panas. Loh, kok bisa gitu? Ya saya juga nggak ngerti kan kayak gitu. Tiba-tiba terus aja tuh di hidung saya tuh kayak ada bau melati gitu. Bau melati. Semakin kenceng melati tuh baunya. Kalau semakin kenceng kan kalau bahasa ininya mah masih jauh orangnya tuh si gaibnya. Pas melati hilang tuh. Nah dari situ saya udah mulai hawanya aduh panas Nggak enak lah gitu ya? enak badan ya. Iya. Udah keringatan ngocor mas. Pas saya lihat kanan nggak ada orangnya, lihat sini nggak ada lagi. Wah kata saya pasti di belakang ini orangnya. Si makhluknya nih. Iya. Pas ke belakang saya lihat sampai nyebut saya mas, astagfirullahaladzim. Itu si perempuan nggak ada mukanya, rambut panjang, jubah putih, kaki begini, di pohon Di atas itu, di atas. Ya di pohon api-apinya. Saya kan biasa kan saya sama orang lama mati itu, bukan orang baru. Iya. Jadi saya misi-misi, kalau bahasa Jawanya mah saya mah numpang-numpang mancing, buyut. Kita merang ganggu, mau bahasa Jawanya mah. Iya. Kalau 3 kali nengok masih ada itu orang si gaibnya itu, berarti kita nggak bolehin mancing di situ. Pas dilakuin? Jadi lakuin 3 kali tuh, pas 2 kalinya masih ada aja tuh. Pas 3 kali tapi nyebutkan saya subhanallah pas minum lagi, wah masih ada nggak diizin itu. Udah saya gulung pancing pelan-pelan. Rasanya gini pancing ini nggak nyampe mas, sampai saking paniknya gitu. Iya. Mau lagi juga susah ya mas, gulung udah pancing saya pelan-pelan nggak bisa lari nih mas, kaki ini berat. Efek shock mungkin ya, kaget. Ya efek Parno kali ya. Berarti deket banget dong itu. Jarak berapa meter? Jaraknya sekitar 30 meteran lah. Oh lumayan jauh, cuman ya ngeri sedap juga ya kalau itu. Di atas pohon itu api-api. Lalu habis itu saya ya pelan-pelan kan jalan tuh. melipir. Iya lah, lari nggak bisa ya. Saya ini dulu ke gubuk tuh, ke orang empangnya. Itu orang gubuknya itu nggak ada, lagi pulang. Oh berarti nggak ada siapa-siapa di situ? Iya, saya istirahat dulu di situ. Teman-teman Mas Gepengnya itu? Ya teman-teman itu pada ngeliatin aneh ke saya tuh. Ngapain gitu ya? Iya pas saya lagi ngopi dulu tuh, baju udah pada basah, keringat tuh mandi. Gitu ya? Iya. Ya teman tuh nanya, kenapa? Enggak apa-apa itu, sana mau gak ada angin panas tuh, sampai keringetan banyak, makanya istirahat dulu di sini ngopi. Jangan dia diceritain, takut dianya takut soal itu. Takut kita pulang lagi. Dia kan orang baru, takut dia apa-apain gitu sama orang gaib. Terus gimana tuh? Ya pas udah pagi harinya itu, pas mau pulang tuh. Nah saya ceritain di situ. Iya. Nanti kalau lain kali mau mancing, kalau nggak ada saya tuh, jangan mancing di sana ya, di depan. Soalnya situ mah angker tepatnya, gituin saya. Ditanya tuh, angkernya kenapa gitu? Ada apa gitu? Iya semalam saya lihat penunggunya di situ, kata saya gitu. Si cewek muka rata itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Habis itu baru ngeliat tanggal itu, ngeliat bulan itu. Lihat bulan nama tanggalnya itu. Ternyata Jumat Kliwon, pas bulannya purnama lagi. Aduh. Dari cerita abis mancing itu mungkin ada lagi cerita yang lain mas, mungkin? Ya banyak sih, kadang di lingkungan sendiri dia banyak ya jaringan aneh kayak gitu. Di lingkungan sendiri, di lingkungan desa ya berarti? Iya, di rumah saya sendiri ada pernah. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih sekolah SD lah, kelas 6. SD kelas 6. Kan misalnya saudara tuh tidur di rumah aja kan. Sering nginep berarti? Iya, nginep malam situ, sama saya tidurnya di atas. Di lantai 2. Lantai 2, kamar mas Gepeng itu di lantai 2 mau? Iya, kan biasa dia pulang habis main PS tuh jam 10 malam atau enggak jam 11 paling malamnya. Setelah itu saya udah capek nungguin, udah hampir tidur lah. Ngantuk istilahnya. Iya, udah tidur kucing gitu. Iya, tidur. Masih agak sadar. Nah pas setengah 1 tuh ada orang masuk, pas jam setengah 1 tuh malam. Di kamar saya ada orang masuk.
tinggi badannya, hitam tuh. Kan keadaan lampu kan dimatiin. Gelap lah Kasih istilahnya. ya. Ya, saya kan manggil tuh saudara saya. Ya. Dia jawabnya gitu. Menjawab itu, Jawab menjawab itu itu. si gaibnya mah tuh. Yang bikin anehnya mah. Nah, pasti hidup sebelah saya itu, rancang itu mas, gini melengkung, saking Saking gede. beratnya itu Iya. ya, saking beratnya ya. Kayak tuh kayak gini susah. Kata saya kan, kok beda ya berat badannya ini. Saya tengok ke belakang situ di samping tuh. Gede amat sih dari ini. Terus saya kan ngantuk berat gitu Mungkin mas. efek ngantuk kelihatannya Iya. lebih gede Dia atau sebodoh gimana aja kata gitu. saya kan. Pas paginya saya tanya sama ibu saya tuh. Kan tanya ibu saya tuh. Mah, si dari nginep sini enggak? Kata saya tuh. Malam tuh ya. Paginya. Ya maksudnya iya, semalam sih malamnya. dari nginep nggak gitu ya saudaranya. Ya pas jawab mama saya itu ya. Enggak aja, orang malam ditungguin nggak datang-datang, udah kemalaman, dikunci pintunya. Dan terus yang tidur sama saya siapa gitu. Astagfirullah. Lah kaget tuh mas saya kan, ya nggak tahu ke. Lah itu mah ilusi kamu aja kata mama. Ngantuk mungkin dia ya. Ngantuk. Ngantuk. Wih enggak itu mah jelas kata saya tuh. Tinggi besar hitam lagi. Nah itu paling kayak yang jagain kamu kata dia, nyari kata mama sayanya. Sama ini nih mas, satu lagi cerita mas. Pas saya iseng-iseng nembak burung tuh malam. Oh, ada lagi suka kegiatan berburu burung gitu. Iya, buat nambah-nambah ini gonjelengan malam tuh. Bakar-bakaran. Iya. Kan saya tuh punya senapan angin lah, boleh minjem dari paman. Kan saya tuh pergi ke kebun belakang tuh, yang jarang dijama oleh orang kalau malam. Jarang ada orang ke situ lah istilahnya. Iya, pagi mah banyak sih, cuma jarang malam mah. Karena ya mungkin kebun sepi ya. Iya, udah mah angker lagi kayaknya gitu. Nah saya sama saudara saya tuh bertiga situ nembak burung. Katanya sih banyak burung jelok-jeloknya. Burung jelok itu burung apa tuh? Semacam kayak burung ketilang gitu. Burung ketilang, ya. Nah saya kan situ tuh masuk lorong kecil itu. Pas udah nyampe lokasi aja tuh jam setengah 10-an lah malam. Saya tuh udah nggak ada, udah ada perasaan gak enak tuh ya, udah bulu kuduk merinding tuh. Pas pelan-pelan jalan, nah pas di pohon bambu itu mas, ngeliat bentuk putih lagi kayak tiduran di pohon bambu gitu tuh. Nempel lah istilahnya. Nempel ya gitu. Nempel pohon bambu. Kata saya, karung kok bentuknya kayak semacam notong tuh diikat-ikat gitu tuh. Pas dilihat-lihat, itu sih kepalanya tuh gini-gini mas. Astagfirullahaladzim. Ngap-ngap gitu tuh. Dan saya kan pelan-pelan mundur tuh mas. Saudara saya manggil, sini banyak burungnya. Saya masih mundur gitu pelan-pelan mas, mau lari. Pas di senternya disorot pas di pohon bambu itu. Bener ternyata itu. Langsung dia lari duluan. Saya ditinggal di situ mas. Aduh. Padahal duluan ambil ancang-ancang tuh ya. Iya. Tapi malah ketinggalan dia. Orang mau ditinggal tadinya mah. Dia nyorot tuh langsung lari, busrut langsung. Terus ada lagi mungkin tuh. Kalau kejadian aneh kayak gitu banyak sih. Kadang pas pembangunan jembatan itu bengkel tuh di kali sini nih, irigasi. Oh iya. Itu kan kejadian tuh. Kejadiannya bekas kebanjiran itu jembatan tuh. Jembatan lama kan tadi udah nggak bisa layak pakai, udah tidinya udah bolong gitu jalannya. Makanya direnov lah ya. Direnov sama pemerintah. Nah setelah jembatan itu jadi, saya kan lagi nonton TV malam tuh jam 12 malam di rumah nenek sama paman tuh. Nah dari situ tuh ada suara cewek nangis itu di bawah jembatan itu. Nah pas saya lihat dari jendela sama paman tuh, nggak boleh lihat saya sama paman tuh. Lu jangan lihat. Iya takut sawan gitu. Paman ngeliat katanya ada cewek di situ nangis di bawah jembatannya itu. Yang ceweknya itu siapa itu? Ya mungkin penunggu jembatannya itu kali mas. Oh bisa muncul. Emang biasanya muncul apa biasanya nggak muncul itu? Malah tiba-tiba muncul. Ya mungkin muncul nampakin dirinya karena jembatannya yang di
huni dianya dibangun baru kayaknya nggak cocok sama dia kayaknya mah. Dia nangis kayak Oh, iya, gitu. iya, iya, iya. Terus habis itu? Nah habis selang 1 minggu lebih tuh udah selamatan segala tuh udah resmi jembatan tuh udah bisa digunain. Mm-mm. Nah udah suara itu hilang tuh sama udah diselamatin itu. Itu cuman seminggu itu doang tuh si Iya. sosok itu keluar ya. Heeh. Karena mungkin merasa terganggu rumah tempat tinggalnya mungkin ya. Iya sih tuh banyak kejadian aneh situ tuh jembatan tuh. Apalagi selain si cewek itu? Ada semacam orang hitam tinggi lah. Nah itu baunya tuh kayak ubi dibakar tuh mas. Oh iya iya. Itu iya, kan iya. ciri khas dari bau genderuwo gitu mas ya. Oh iya 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 iya. Ya mungkin itu ada dua hal sih bau kayak gitu. Entah itu ular tanah yang bau kayak gitu sama menyerupai ubi bakar itu. Entah sih genderuwo Iya, itu. kan Iya belum sih. belum tahu sosoknya, belum ngeliat. Bener-bener banyak orang ngomong juga ular tanah itu baunya kayak gitu, makanya Iya, kadang semacamnya. jangan berpikir itu penampakan dulu sih sebenarnya mas. So, kalau udah berwujud baru mungkin itu ya. Dari bau juga udah beda sih. Kalau ubinya baunya sangat nyengat itu, nah itu baru sih genderuwo. Kalau ubinya agak Samar-samar lah ya. samar gitu, nah itu bau ular tanah itu. Ular tanah itu ya. Soalnya pasti di situ ular tanah, ular sanca di bawah irigasi itu. Jadi kalau biasanya mas Gepeng itu mungkin angker di belakang angker mungkin ya. Iya sih, di sekeliling sekitarnya banyak kejadian aneh mah. Ada lagi berarti itu cerita-cerita yang lain mungkin. Banyak sih, bukan saya doang, orang mancing juga di situ tuh. Sering lihat. Orang-orang dari Jawa itu tuh ambil perumahan di BCP. Mm-mm. Sering cerita sama saya pas malam mancing situ, katanya pas ngikutin kali ini di jembatan sananya tuh di pohon nangka kata dianya. Ada tuh orang cewek jubahnya merah katanya. Oh, kuntilanak merah. Iya itu semacamnya. Emang situ banyak sih ikan gede-gede, cuma ya itu Ada si ada kuntilanak. penunggunya itu si baju merah itu. Reses itu biasanya. Itu ya. mah sangat galak mas, Merah. jangan dimainin itu mah. Iya 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 iya. Mungkin ada lagi mas yang mau ditambahkan cerita horornya ini, pengalaman masnya. Ya kalau ditambah sih banyak sih, nantinya waktunya terlalu panjang Malah takut mengganggu kan nggak enak ya. iya iya iya. Takut yang dia omongin juga datang. Iya. Ya Itu segitu sih aja yang dari penting. saya lah, Iya iya iya. takut kepanjangan kalau cerita semua mah. Baik mas, terima kasih Ya atas sama-sama. cerita horornya ini. Si merah itu sih yang saya bikin merinding mas. Iya itu yang bikin galak mah itu, meresahkan Si itu. garang, si garang. Iya iya. Iya. Baik, baiklah sobat lampau. Mungkin itu saja cerita yang bisa dibikin oleh Mas Ari Gepeng ini. Bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya, jangan lupa untuk terus pantau channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, share, and comment agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video. Saya Dwi Fikrom, Winadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.